Oke, jadi aku coba jelasin teknikku aja dulu ya, Coach ya. Ya, boleh. Aku biasanya mulainya itu dari daily. Terus aku liatin trennya itu apa, baru aku turun ke 4 jam. Habis itu kadang juga nge-swing atau kadang juga nge-scalp juga. Kalau swingnya itu biasa lebih ke pakai time frame 1 jam. Kalau scalpnya itu biasa bisa turun sampai M5. Oke. Oke. Oh, coba aku lihat dulu. Ini overallnya ini bearish ya. Ini juga ada QM-nya di sini. So, tapi naiknya lumayan impulsif. Di sini coba aku turun time frame ke By the way, konteks untuk yang join, ini sessions, backtest sessions dari all students ya. Untuk malam ini, Bro Andre yang mau coba backtest dan dapat feedback. Yang lain feel free kalau misalnya mau ada sessions backtest, bisa di personal space. Even udah pernah ya, kalau udah pernah pun kalau misalnya masih mau ada backtest session seperti ini, itu boleh juga. Gitu. Nah, ini kayaknya pertama kalinya ya Bro Andre ya? iya coach, Iya, pertama iya. kali. Ini time frame-nya gimana cara ngubahnya nih? Coba di scroll ke atas deh. Ke Scroll atas. ke atasnya scroll. Nah, Oh, nah, ya, ya. sekarang aku coba turun ke. Oke, coba lagi turun. Hmm, ini jam 10 malam ya. Ya, 00 sih lebih tepatnya. Oh iya, Untuk 00. ya bisa cek di sini ya. Oh iya, di Time sini ya. ya, ya. Hmm. Oke, jadi aku mau coba take long dari sini coach. So, reasonnya ini ada volume spike di sini, kemudian dia apa, back to demand zone, Oke, and then ada structure shift di New oke, York session, jadi aku akan coba ambil long di sini. oke. Ini, Always based on M5 atau eh, emang kalau sekarang? ya Hmm? kebanyakan sih pakai M5 sih coach. Oke, oke. Mm-mm. So biasanya aku bakal nunggu di sekitar range OTE. Oke. Oke, let's take this. Ya, ambil paling sampai di sini. Oke. Dia point Udah five lewat, langsung. kayaknya udah lewat jamnya nih coach. Ya. Udah, so Ini udah kayaknya, masuk Asia. mm-mm. Berarti cari next day-nya aja nih.
Ya, go to London Itu bisa. New York. London. Oh, Oke, ini jam 1 sih. Ini oke, ini sebenarnya jam satu. pre London sih, lebih ke pre Hmm. London. Oke, coba lanjut dulu. Bro Sam, coach mau nanya, boleh boleh. Tanya aja ya untuk siapapun yang mau nanya di sesi ini boleh. Iya, by chat is okay. Mau nanya playbooknya MV yang di Notion. Ya ini kebetulan Bro Andre juga mirip-mirip nih. MV ada modified aja. Boleh mau nanya apa dari playbook tersebut, Bro Sam? Kebetulan syarat pertama kan fundamental tuh, gimana cara backtest fundamentalnya. Ya ini sebenarnya agak PR ya. Jadi sebenarnya backtest lebih ke apa? Gain confidence di technical analysis sebetulnya. Tapi apakah bisa kita coba backtest fundamental scoring? Bisa sebenarnya, cuman effortnya tadi ya, berarti kan setiap minggunya, setiap backtest for the week itu kan kita coba scoring ya. Scoringnya dan harus dilihat tuh setiap data satu per satu dan harus scoring terus menerus gitu setiap satu week of data. Yes, betul nge-track satu-satu gitu. Jadi sebenarnya untuk fundamental scoring bagusnya sih di forward testing aja gitu. Untuk back testing lebih di apa pertajam di technicalnya aja. Ya, tapi kalau misalnya emang apa punya banyak waktu dan emang sempat untuk backtesting every single day, terus scoring every day, itu bagus juga gitu. Bisa. Oke, Monday jam 3 sore Jam, ya, ada gap. Hmm, terus nih, nggak dikasih pullback sama sekali. ya pullbacknya di hari Selasa. Di, ini gapnya ada di close. Jam 6. Yang ICT Playbook ada video backtestnya nggak coach? Waktu itu ada sesi sama Trisna juga ya. Tapi coba dicari deh videonya. Yang ICT Simplified di Mentorship Class Channel. Hari ini backtest strateginya Bro Andre. Sekalian kasih feedback dan kalian juga sekalian mungkin belajar juga dari playbooknya Bro Andre dan feedback dari gua.
Yes, you're welcome. Ya ditonton dulu ya, dan dibaca juga tuh si apa, si notionsnya yang di-share. Coach bisa share recording pas Coach bedah MV Playbook kemarin dan backtest malam dong Coach. Yes, yes. Baru kelar converting. Gue coba upload malam ini ya, habis sesi ini. Untuk yang kemarin, untuk yang Bro Andre mungkin baru besok upload. Oke, 30 minutes. Retesting the wear zones. By the way, sambil ngobrol ini aja kali ya, apa? What's happening in the markets, economic calendar. Nah, ya boleh kok. Today, tanggal 5, high impact. PMI nanti jam 10 ya. Terus tadi ADP-nya negatif ya, 77.000. Actual less than forecast. Hmm. Oke, ada possibility NFP juga bad nih berarti for this week. Let's see. Oke, udah ketemu setup ya. Oke, udah ketemu coach. Ya, Oh, ya. nice rejections dari OTE. M15 close bullish, nice. Titiknya ini Kenapa? tuh cara entry-nya gimana nih coach? Sorry sorry. Iya. Cara entry itu coba di ini nih, ke sini nih, order. Ya, order and then Oke. advance order. Diklik dulu advance. Nah, ini baru gitu. Nah, ini coba digerakin lagi nih si long shortnya. Dia baru update. Nah, ya. Nah, kelihatan kelihatan nih risk to rewardnya. And then bisa coba di execute buy atau sell di bawahnya. Scroll ke bawah. Saya scroll ya. Kayaknya ini ke zoom. Bisa di scroll nggak? Bisa coach. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, wait. Market, yuk, oke, profit, iya, seharusnya, seharusnya di sini ada buy and sell sih. Coba pakai yang itu ya, buy yang ini. Oh, gara-gara ininya berarti nih, profit target and stop loss. Coba lagi deh, si ininya dibenarin lagi. Bisa di scroll ya. Ntar profit target kan udah di atas dari market price, stop loss di bawah, udah betul. Hmm, biasanya ada di sini nih bro, buy and sell-nya. Ini kenapa nggak bisa? Karena tadi pas saat ini diklik munculnya apa bro? Message-nya? Oh, coba di refresh lagi deh. Kayaknya something error. Tapi ini nggak bakal hilang kok. Bakal masih ada.
Coba balik lagi ke advance order. eh Risk 1%. Masih nggak ada. Oh, udah, udah bisa nih. Oh, oke. Oh, iya udah berarti. Ya, udah sesuai ya. Oke. Udah. Ya, ya. Oke. Oke, coba kita play. Uh, di luar jam ini. Kok Oke, gak first ke trade. close ya? Kenapa? Gak ke close ya? Oh, nanti dia ke close Oh, nanti otomatis. ya. Ya, di play aja terus nggak apa-apa. Suka telat ya. Udah, langsung di play. Nanti dia hilang sendiri kok. Uh, Uh, LL, and then dia retest ke QM dan boom. oh, bukan jam tradingku. Aku next. Nah, Ini kenapa dia nggak close iya, sendiri? kok nggak sendiri ya? Coba aku close manual aja. Ya, close manual. Oke, berarti aku biasa pakai Fibonacci. Order block. Sini. Uh, Nunggunya di atas sini tadi coach buat nge-sell. Nunggunya di sana ya. Iya, jadi Oke. biasanya pakai daerah sekitar sini, terus ku sell mungkin stop lossnya di atas sini aja, di atas wick sini, and then aiming this. Oke, missed. Oke, miss. Ya. Ini sebenarnya aware-nya udah kena ya. Si apa? Kalau misalnya Iya, tadi zones adalah order block, zonesnya udah kena sebenarnya. udah kena, and then ya close bearish lah around this. Mm-mm. Cuman ya looking for the apa another high ya, Iya, optimal entry.
Nah, coach, ini biasa kalau coach pribadi tuh lihatnya ini udah bikin Halo? new low-low belum? Atau ini masih Oh, udah. same Oh, low? nggak ada masuk ya? Oh, bentar ya. Ini aku coba participants, everyone's. Ah, lu forward deh. Ya, forward deh. Ya. Oke. Bentar. Salah. Salah. Oke. Jadi kalau misalnya kasusku, kalau yang ini apa itu udah create LL based on Berarti, the closing price. berarti HL-nya itu di sini ya? Iya betul. Cuman ini udah break juga Udah gitu. break Like juga. ya likely close bullish. Jadi ya back to bullish. Ya ini udah close above nih. Oke. Uh, perfect. Tap. Nah, kalau gini biasa aku suka maksa entry nih, coach. Soalnya Uh, ini kan udah di atas. Jadi biasa aku akalin dengan SL ku yang aku deketin di sini. Oke. Coba deh. Berarti ini Udah nih harusnya udah ya. harusnya udah deh. Sebenarnya kalau biasa aku sih udah lewat London sih udah aku close duluan sih ini coach. Cuma Hmm. coba aja no Iya. intervention. Iya. No intervention. Kita lihat ya. Oke. I see. Biasa kalau misalnya udah lewat London berarti di close-nya langsung close everything atau back to break even or Langsung close everything coach. oh, oke. Kecuali kalau aku entry-nya itu pakai time frame gede kayak 4 jam. Itu biasa masih ku hold. Ini kayaknya Tradzilla-nya lagi error deh. Iya, Si ordernya nggak masuk. nggak masuk. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Oke. to trade so far. Tuh, bentar.
rejection. Coba aku sel deh sini. Nice, interesting. Waduh, jam 6 pagi. Iya, Aku ada ke pas London dulu. ya. Nice. Nice. Iya, ini emang cakep ya setupnya ya. Ini MV, yes, ini MV playbook banget. Ya mungkin gue coba explain dikit ya tadi ya, Bro Roy. Jadi kalau misalnya dilihat, pertama secara teknikal kan untuk MV playbook yang pertama dilihat adalah structures ya. Misalnya di structures di atas ada high, terus di sini ada low. Ini kan high-nya creating lower high ya. Kalau lower high created, low-nya broken, creating new lower low. Next-nya adalah we look for the potential lower high gitu. Likely dia nggak akan break this high untuk creating new high high. Kalau high high created uptrend, reverse gitu. So we are looking for potential lower high untuk dapetin new LL nih gitu. Nah, caranya gimana untuk nyari potential lower high? Itu bisa dengan seperti yang Bro Andre lakukan ini, yaitu adalah menandai area Fibonacci zones. Selain ini bisa juga cari mungkin kayak FVG kah, atau order block kah, atau apapun kalau misalnya Bro Roy biasa menggunakan SNR klasik atau biasa menggunakan moving average event ya. Itu juga termasuk salah satu key zones untuk area yang kita mau coba involve. Dalam case ini adalah Fibonacci, oke. Dan di apa? Di Asian Sessions ada rejections di OTE level 705 gitu. Nah, tapi tadi Bro Andre belum entry dulu. Cuman oke, ini ada another notes juga ya. Kalau misalnya rejectionsnya terjadi di bukan when yang kita apa? Yang kita tunggu, itu tetap valid. That rejection, that selling itu tetap valid. Tapi mungkin emang untuk sellnya kita bisa waiting apa di misalnya di sini kan kita mau coba entry ya, cuman belum masuk when-nya. Oke, biarkan dia run dulu atau biarkan dia mungkin ada kemungkinan dia bisa naik turun gak jelas dulu. Setelah masuk ke zones apa London atau pre-London yang sekiranya bakal ada katalis, baru boleh entry gitu. Itu untuk si MV Playbook, and then entered here targeting new LL gitu. Bisa TP1-nya mungkin around this level, and then next targetnya di lower low. Ini seharusnya 1:2 dapat ya minimum gitu. Ini ya 1,228 gitu. Ya ini MV Playbook banget Bro Roy. Oke, next. Ya ini nggak apa-apa deh. Kayaknya trade jalannya emang ordernya lagi error, jadi nggak apa-apa Error. langsung aja pakai long and short. Oke. Oke. Coba aku London. Oke, udah bikin new LL. Ya.
By the way, itu structures di breakdown dari H4 atau langsung aja ke H1 M30, Kak? Structures boleh dari start dari H4, tapi seharusnya turun ke H1 M30 itu nggak jauh beda. Cuman fokusnya the higher the time frame itu lebih valid. Ya, rejection dari order blocknya mungkin aku coba take sell deh di sini. Ya, itu berapa lama ya periodnya? Ini udah lewat hari sih, coach. I see. Aku lihat H1-nya. Nah, kalau untuk kasus ini gimana, coach? Dianggap udah valid LL. Ini LL, true, yes. Tadi. Cuman berarti ini kan confirm high sebelumnya ya. Ya, Sebelumnya ini LL. Nah, saat high ini broken, yaitu adalah di sini. So, ini high-high sebenarnya. Jadi, sekarang udah flip bullish secara structures di H1. structure. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga mungkin dari sini atau sini. Apakah ini kita sebut high atau low? Mungkin ada yang bisa jawab. Ini high atau low? Karena ini masih in between previous high sama previous low, ini kita masih anggapnya sebagai potentials gitu. Jadi saat lower low created, kita looking for the potential lower high sebenarnya. Potential lower high, tadi ya ini misalnya ada QM, ini bisa jadi QM out level, ini ada rejections, terus kita coba cari sell, atau around this, misalnya ini kan jadi resistance ya, kita anggap potential lower high-nya ini, terus kita sell, bisa juga. Tapi once H ini broken, creating high high, ya kita sekarang fokusnya adalah looking for potential higher low, bukan lagi yang nyari PLH gitu. Berarti potential higher low, looking for next HH, berarti around this level. Ya tinggal dicari key zones untuk looking for the potential higher low. Kalau misalnya mau looking for buy. Oke. Ini jam... Oh, jam London ya.
Oke, ini aku suka nih setup ini nih. Oke, why? Em, Selain pakai Vivo TI itu, biasa aku pakai 0,79 juga, Coach. Oke. 0,79. And then biasanya itu aku suka ini. Ini kan ada low internalnya ya. Ya, Nah, biasanya kalau ini dimakan nih aku anggapnya ini liquidity-nya, sweep liquidity ya. sweep-nya. Oke. Iya, sedangkan untuk eksternalnya kan sini ke sini itu satu swing aku anggapnya. Dan kalau ini nih dimakan gitu deh. Oke. 2.5 R. 2.5. Nice. Ouch. Ouch. Ya, it is what it is. Tapi so far dari pengalaman Bro Andre yang apa ada liquidity sweep seperti ini di M5, tapi secara structures Ya, masih going up, itu most of the time gimana works-nya? Bisa 2R, 2.5R, atau bahkan lebih? eh, biasanya sih 2.5 sih, Coach. Berdasarkan Oke, yang ku jurnal. I see, I see. Oke. Nah, Coach, biasanya aku nih suka bingung juga di sini, Coach. Oke, gimana? Gimana ya ngomongnya? Eh, ini low ini kan udah di break ya. Ya, betul. Nah, jadi M30-nya itu bullish atau masih udah shift bearish atau masih bullish? Gitu. Oke, secara struktur berarti kan contoh ini Iya. Hmm. high, low, and then higher high. Karena ini high-nya broken, berarti ini ada higher low-nya, and then high high, and then create higher low actually ini, terus dia createin high high. Sebenarnya bahkan di sini itu sebenarnya dia udah low low. Mm-mm. Dia udah low low, di sini lower high. Oh belum, low-nya di sini nih. Low-nya di sini. Ini break dan ini break tapi belum creating lower high. Ini udah low low secara M30. Jadi kalau M30 looking for potential lower high untuk creating new low low. Ya ini Iya. kalau di M30 structures-nya ini bearish. Tapi kalau di satu hanya itu juga udah shift bearish, Coach. Coba dicek satu H. Di satu H-nya ini broken, yes. Yang low ini nggak dihitung. Ini jadi kan high, low, ini higher high, ini higher low, and then high ini broken jadi dia creating new higher high, and then higher low di I sini, see. nah high high baru, and then ini udah broken nih, udah shifting low sini gitu. Tapi ada potensial high low ini broken lagi gak ada gitu. Kalau misalnya ini ternyata high ini dia creating lower high di sini, and then low ini nanti broken lagi, create low low di sini, and then udah continue secara 1 hour time frame. Tapi dari apa? Kalau misalnya konsepnya si market fluidity, once misalnya ini katakanlah ini support level ya. Ketika support level ini broken dan close bearish, oke dia bearish. Tapi once dia back to the range, dia ada close bullish seperti ini, ada chance dia likely untuk kayak at least retesting the next high-nya
jadi ini disebutnya adalah fake out gitu, fake breakout atau fake lower low ketika dia udah continue moving bullish. Cuman ini lebih berlaku kepada yang scalping sih. Kalau mau trading range to range. Jadi trading range to range itu gimana? Ntar ya, gue coba draw. Nih admit dulu ada yang mau join. Trading range to range itu jadi contohnya misalnya ini ada range seperti ini. Terus marketnya bergerak and then moving up breakout. Nah, biasanya kalau misalnya udah breakout seperti ini, trader tuh kebanyakan langsung long gitu. Cuman what happens kalau misalnya dia ternyata back to the range dan close bearish. Jadi sekarang resistance yang become support, supportnya become resistance lagi. Jadi ada chance dia untuk kayak moving down at least ke level support berikutnya. Kalau misalnya ini breakout, oke high chance dia continue moving down. Tapi ada potentials dia fake out juga gitu. Kalau misalnya fake out dan break apa close bullish above support level, ada kemungkinan markets continue moving up hingga at least level resistance ini. Nah, ini kita sebutnya sebagai fake out area untuk orang yang scalp. Jadi kalau misalnya emang scalp dan suka trade ranging markets, ini mungkin bisa jadi fake out setup gitu. Kalau misalnya ada fake out seperti ini, terus dia back bully seperti ini untuk orang-anak yang scalp itu bisa buy, close SL below here, target misalnya 1R gitu. Ini untuk yang scalp. Tapi untuk kayak overall range, overall structures ini still bearish. Jadi ya personally kalau misalnya mau look for intraday atau swing, lebih cari ke bearish structures-nya. Tapi kalau misalnya mau scalp, ya secara short term ini ada possibility dia moving up untuk creating new potential lower high around ya misalnya di SQM level atau des key zones, etc. Gitu. Oke. Oke, ini biasa setup yang ku ambil juga sih. Jadi em, aku marking dulu pertama untuk ASEAN High dan ASEAN Low-nya. Ini ASEAN High-nya. Kemudian aku nunggu sweep-nya di London, Coach. Nah, kayak gini Oke. kan ini London Open-nya langsung di sweep. Ya, And then ada ini structure shift-nya. ya. Nah, biasa aku entry-nya itu based on FVG atau Fibonacci. Atau dari order block ini juga biasa aku pakai. Oke. Oke. Ouch. M30 menarik banget tuh. Ya. This QM level.
Ini juga biasa setup yang ku ambil. Jadi biasa reasonnya itu aku nunggu dia reject di keyzone untuk time frame gede dulu deh. Oke. Terus aku biasa nunggunya itu di London session. Setelah aku lihat ada apa, ini ada sweep, terus ada structure shift-nya. Biasa aku entry-nya di first FVG-nya. Ini bisa aku Oh, entry di sini. Stop-nya di atas sini, guys. ya, looks good. Personally, gue juga cari sell sih dengan case seperti ini. Uch. Oh, back to the QM level. Likely udah invalid. Likely dia continue move up. Coach ini gua ada pertanyaan. Biasa itu Ya, coach itu TP-nya itu pakai pakai zone atau biasa pakai fix R.
Both. Jadi ada zone tertentu kalau misalnya contoh yang ini biasanya di high go detect partials gitu. Oke. Dan sisanya biasa mencoba untuk ningkatin R jadi pakai fix R. Jadi contoh kalau misalnya selama ini gue cuman bisa dapat 1.5 R, gue naikin coba ke 2 R gitu sisanya. Cuman apa partially udah close duluan Udah gitu. close Ya. di hex. Biasanya fix R-nya itu ada biasa pakai ini nggak coach? Biasa kan ada yang Fibonacci-nya kan minus minus Iya berapa iya itu? nggak Ya, nggak nggak pakai enggak. Fibonacci. Oke. Bisa juga di next key zone. Jadi kalau misalnya look left, di leftnya ada another key zone, bisa juga di situ. Enggak ada keyzone sih. Ya, ini contoh kan kalau misalnya di case ini berarti kan tadi kan kayak mungkin ada FVG, ada QM. Ya, Iya. Uch. oke. Interesting dari datanya nih. Interesting gimana nih coach? eh Kalau misal dilihat dari apa dari behaviornya Bro Andre itu secara time frame, gue belum lihat Bro Andre kayak look for the higher time frame atau big picture. Contoh misal daily, weekly, or H4. Itu mungkin yang pertama. Terus berarti the structures and everything langsung di apa langsung down to M5 atau paling tingginya mungkin di M30 atau M15 ya. Kalau real trade sih biasa lihat sih coach biasa. Oh, oke. Kalau real, kalau real time biasa dilihat. Ya, eh based on the candlestick principles juga. Jadi kalau misalnya teman-teman apa backtest nggak bisa pakai fundamental scoring, sebenarnya daily or weekly time frame itu bisa dipakai gitu untuk sebagai acuan. Oke, sepertinya euro above median atau below median based on the daily time frame ya. Contoh kalau misalnya sekarang apa previous day bullish break high dan low-nya nggak broken, gue look for buy di hari ini. Nah sekarang hari ini juga dia masih bullish, so still look for buy gitu sampai nanti daily-nya close bearish, invalid, baru look for sell and so on. Oke, berarti kalau case ini masih cari long dulu ya coach. Iya, cuman kalau misalnya dari daily-nya udah flip bearish gini, expect mungkin dia ada retest bearish dulu for sampai sini nih. Ada possibility dia bisa retest sampai sana. Cuman kalau misalnya dari level ini, based on the daily time frame-nya dia flip bullish, jadi nanti hijau. uh, Bullish apa? Atau buy setup is in play lagi. Jadi lihat juga the candle-nya, the current candle-nya dia sedang bearish atau bullish. Kalau misalnya sedang running seperti ini bearish, highly likely dia masih bisa continue ke level tertentu sampai akhirnya baru ada rejections, baru dia bisa flip bullish gitu. Sih. Ya kalau based on H4 sih ini masih engulf bearish ya. Jadi Mm-mm. ya masih ada possibility dia untuk kayak retest dulu. Nah ini harusnya daily candle-nya udah mulai flip bullish ya. Iya.
Jadi kan ya Oh, bullish. belum. Oh, ini new days. Oke. New days. Oke, oke. Menarik. 2.5 R. Berarti always fix R 2.5 ya untuk awal. Ya, Oke. bisa fix R 2.5. Nice. Nah, ini yang bisa aku juga bikin bingung nih, Coach. Kalau Ya. misalnya daily-nya itu, ini contohnya ini kan udah ada di salah satu order block ya. Hmm. Nah, terus, tapi sebenarnya M30-nya ini kan masih bullish. Ya. Nah, ini ada swing low-nya. Ini wise gak sih kalau tetap cari long dulu, Coach? eh Cari long dulu wise apa enggak? Wise karena M30-nya dari structure lower time frame masih bullish ya. Terus kalau daily Iya, juga sebenarnya the last day atau yesterday candle kan close-nya bullish juga ya. iya. Jadi ada chance bahwa the current candle itu kan menjelang ke closing, ini kan masih New York ya. Ada kemungkinan dia hanya create a lower wick untuk pada akhirnya dia nanti flip bullish dan close bullish. Jadi Hmm. still wise even though sekarang di key zones apa areanya si daily. Nah, nggak wise kalau apa? Kalau misalnya today itu close bearish terus kita masih look for buy. Kalau misalnya today close bearish berarti besoknya oke, nggak wise nih untuk look for buys. Dia close bearish after rejections dari key zones daily lalu besoknya look for buys itu yang nggak wise. Tapi kalau misalnya masih running, the candle masih running, ada chance dia hanya creating lower wicks dulu sebelum akhirnya nanti flip bullish dan close bullish. Gitu. Jadi selama candle daily-nya terus bikin candle bullish, Ya, berarti tetap cari long terus ya gitu. yes, yes. Dan kalau bisa Iya, dilihat juga kan lower time frame-nya juga kan sekarang sebenarnya masih creating new higher high. iya. Ya, jadi kita masih Oke. bisa cari-cari potential higher low-nya terus. Oke, jadi ini juga salah satu playbookku, Hmm, yaitu ada apa? Sini ada order blocknya dan dekat dengan Fibonacci hmm, ini O79. oke.
stop Oke, out. ini daily harusnya udah mulai creating new lows. Iya, udah kemarinnya udah Oke, closing oke. bearish. Oh iya, nah pas saat closing bearish itu baru look for sell setup instead of buy. Hmm. Oh, nice. Nice. Jadi ini reasonnya itu ini kan ada Asian range-nya sama, kemudian ada London-nya dari sweep, Ya, kemudian ada structure shift. yes. Ya, perfect. Itu juga dia retestnya perfect banget tuh ke QM-nya Ke si QM ya M5 di sini. tadi. Yep. Close bearish and then boom sampai ke key level low. Oh iya, nice. Ini good R juga ya, ini 2,5 juga ya, 3 bahkan. Ini tiga. Ya, ini nutupin 3 loss lu yang belakang tadi. Nice, nice. Iya.
Oke, daily break high. Kalau gini biasa masih tetap cari short atau udah shift biasnya coach Udah break previous high, udah shift ke buy. untuk buy berarti ya. Dan dia juga apa? Kalau dilihat tadi si daily time frame-nya, dari dia nge-break previous high-nya reject dari mana sih? Nah, ini sebenarnya kan kayak sort of key level lah Oh iya. gitu. So, yeah, I'm expecting untuk next candle daily-nya kalau misalnya current candle EU-nya close bullish, expecting dia mungkin create new lower wick dikit and then moving up gitu. Jadi prefer untuk look for buys for EU kalau misalnya close bullish seperti ini. No retest ya. Ya, super bullish. Ya dia udah break previous high, itu udah shift sih biasnya ke bull. And then ya ini menjelang close di 20 PM dia masih continue kuat banget. Ini personally bakal look for buy sih besoknya di hari Rabunya. Jadi kalau misalnya tutup seperti ini, likely mungkin dia create lower wick, retesting around this level atau another any key level ya nanti setelah close untuk continue moving up mungkin ke beberapa key level di atas. Jadi ini dia udah shifting apa trennya itu untuk khusus scalp aja atau untuk swing juga bisa coach. Kalau misalnya look for apa structure daily-nya sih sebenarnya ini low low ya. Iya. Low low dan dia high-nya belum broken gitu. Ini masih Mm-mm. kemungkinan dia creating lower high. Tapi kan potensial lower high-nya dia kemana? Mungkin di sini kan. So if we are speaking of apa mau trade beberapa hari ke depan, ada potensial next candle beberapa harinya adalah yang looking for the potential lower high ini. Jadi kalau misalnya mau trade-nya tipikalnya adalah intraday atau even scalping, personally bakal fokus ke nggak perlu next beberapa candle daily-nya bakal kemana. Tapi gue akan fokus ke hari ini kemana gitu. Hmm. Atau hari besoknya bakal kemana gitu. Kalau misalnya berbicara ngomongin per candle seperti ini, gue akan menggunakan candlestick principles, which is high, low, OHLC-nya ini gitu. Opennya lebih tinggi nggak, high-nya lebih tinggi nggak, L-nya lebih tinggi nggak, C-nya lebih tinggi nggak. Ini kan dia low-nya lebih tinggi, high-nya nih udah broken lebih tinggi. So based on the candlestick principles, the next candle-nya I'm expecting a new candle bullish. Jadi cuman based on ini doang gitu. Karena gue mau apa? Karena gue mau cuman trade intraday besoknya doang nih. Jadi gue cukup react to next daily candle based on the previous candle close. Gue nggak terlalu melihat apa yang terjadi di sini gitu. Unless gue mau coba beneran swing ya, swing lama banget kayak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Gue baru mungkin tandain ini sebagai wear zones gue nih. Wear zone untuk gue apa? Untuk gue sell based on the daily time frame. Karena daily time frame overallnya sih sebenarnya ini bullish, bearish, ada LL. Jadi look for sell, tapi look for sell di mana di sini potential lower high-nya. Untuk kemana? Untuk creating new lower low ke sini. So based on the long termnya banget, kalau misalnya mainannya mau coba mingguan, bulanan, event tahunan,
mungkin ini lebih efektif. Tapi kalau misalnya kita day traders, gue cuma melihat satu, dua, tiga candle daily ke belakang untuk gue apa catch move next daily candle-nya seperti apa. Jadi balik ke candlestick principles. Nah, market structures-nya gue bakal turunin time frame-nya ke H4, H1, M30. Nah, kalau gue personal sih maksimum ke M15. Gue nggak ngelihat M5 atau even M1. Jadi M15 lihat structure M15, cari key zones di M15, cari confirmation juga di M15. Confirmation apa aja? Ada engulfing, ada rejections, ada liquidity sweep juga boleh termasuk, um, or any kind of confirmation lah untuk kita bisa coba align sebelum ada rejections atau confirmations. Kalau bisa jangan dulu entry. Tapi biasnya based on the one 2 3 candle dan candlestick principles, selama OHLC-nya adalah higher, I'm expecting next candle-nya OHLC-nya bakal higher. Sesimpel itu. Iya. Oke. Nah, ini udah masuk ke daily candle-nya si hari Rabu. Nah, daily candle hari Rabu ini dia lagi looking for the lower wick. Nah, itu dia udah retest tuh ke 618. Oh, nice, nice trades, nice trade, nice trade, nice, nice. Sama juga ada ini Asian Low-nya di sweep. Ini Ya, ada structure shift. ya, yes. Ya, Nah, ini that's it. likely daily time frame-nya juga sama di creating new high kalau dicek ya. So that's the, Iya. yeah, the bias. Oh, nice. Tuh dari si apa? Kalau misalnya kita lihat di sini, dia close bullish. Tadi based on the candlestick principles apa? We look for biasnya. Tapi nggak langsung market juga, tapi we look for potential potential higher low. Di mana low-nya di mana? Low-nya di sini kan nih. The low candle, potential higher low-nya ya
bisa dari sini sampai sini probably. Nah, tapi key levelnya mana? Key levelnya adalah ini nih, contoh. Ini adalah key level. Atau tadi di draw juga ya, apa si Fibonacci-nya ternyata turns out di sini adalah 618. Iya. Ada rejections, close. Nah, tinggal dicari deh. Tadi Bro Andre udah looking for buys beberapa kali sampai turun time frame ke M5, akhirnya nemu di M5 and then execute. Itu cakep banget, itu bagus. Jadi eh apa biasnya udah dapat based on the daily time frame, gue mau cari apa, cari buy, tinggal look for the area yang mau gue coba involve. Nggak nemu misalnya di M30 M15, dia langsung turun ke M5. Nah, tadi M5 dia langsung draw zones juga. Nemu di Fibonacci powernya dia di point 79, rejections, terus close bullish, and then buys, ya udah dapat nih 2.5 or even kayak almost 3 ya, 2.5. 2.5 ya, ini 3 juga harusnya dapat ya. Nice trade untuk yang ini. Oh, jadi meskipun ini daily-nya ini kan dia close bearish nih coach. Jadi selama Iya, dia nggak close di bawah sini tetap biasnya iya, long ya. ini OHLC kan, OHLC Iya. dia biasnya baru shifting kalau misalnya apa, LL or HH, this one alone ya. Jadi kita back Mm. to the market structures. Kalau misalnya si L ini nggak creating LL, gue belum shifting ke beres. Atau HH, ini kan high udah ke break ya, dia creating high high nih. Berarti bullishnya apa? Biasanya apa? Biasanya bullish dong. HH created. Iya. Nah, tapi as long as di OHL check handle yang ini high-nya belum break, L-nya belum break, ini sebenarnya only the candle yang mencari potensial. Potensial apa? Karena HH sebelumnya potensial higher low. Nah, potensial higher low-nya ternyata ini gitu. Nah, sekarang si candle-nya terbukti ya. The next candle-nya yang day ini adalah dia creating apa? Creating new high-high lagi. Udah HH created, low-low nggak created, tapi yang created apa? Nah, ini confirm. Ini confirm jadi higher low. Yang candle ini. Low ini jadi higher low. Dia break, jadi ini higher high. Nah, sekarang apa dicarinya? Ya udah, selama low ini masih intact, ya, low ini intact, dia nggak creating low-low, bias gue masih bullish. I'm still looking for buys. Haha, berarti gue look for potential higher low. Di mana? Ya, either antara level ini nih. Tinggal dicari zones-nya di lower time frame. Got it? Got it, coach. Yep. So, ini masih jam 8.
Hmm, oke. Nah, tadi gua thinking bias sell-nya dari mana, Bro? Karena ini ada sweepnya nih, coach. Oke. Dan aku anggapnya ini udah structure shift di sini. Terus Hmm, sudah ada apa? Ini dari injectionnya. Aku coba involve cell di sini. oke. Oh, di sweep doang. Iya. Iya, sampai target. Sweep and then Hmm, target. so, ini pagi-pagi udah ada gap. Ya, Monday gap. Uh, Uh, oke. oh, Oh, bentar. 2.7. Aku cek dulu. Oke. Wah, kayaknya nggak jadi deh. Kenapa tuh? Karena apa ini 4 jamnya ini rejectionnya terlalu strong. Kuat. Iya, Oke. Ya. kalau ada rejectionnya mungkin ku ambil. Oke, Coba nice, tunggu dulu. nice. Ya, nice thinking. Ya, gue juga berpikir hal yang sama. Kalau gue Oh, bakal benar. coba long kalau misalnya at least di M15 atau M30 ada rejections dan close bullish di sana gitu. Ya, no rejections. Nah, Nah, kalau kayak gini gimana? hmm, nah ini kadang yang bikin ragu nih, coach. Mungkin bakal ku ambil deh. Ya. Ouch. Oh, oke. Ini baru Oke, berarti dia create low low. iya, berarti 4 jamnya valid cuma liquidity sweep. Ya. Oke, tulen QM, Interesting. interesting. So, hmm, itu OTI ya ini ya. Yep. Kena 705. Harusnya bisa di sell di sini tadi. Betul. Berarti Ya, di true. sini. True. Hmm. Nah, ini. Oke. Nah, biasanya tuh aku nggak langsung lihat itu tuh karena biasa aku nunggu ini coach. Biasa ini kan Asian High-nya aku nunggu dia di sweep dulu.
Oke. Baru aku cari entry point-nya. Yes, sweep di London. Iya, Dari sana makanya ada rejection dari QM, yep. Baru look for sell. ya, select this. Kalau gini biasa aku targetingnya bisa 3R. Oke. Kita biasa sampai sini, sampai key zone-nya. Boleh lihat daily-nya nggak? Coba cek daily. Daily-nya, Yes, daily-nya low. Ya, likely likely create new lower wick dan ya 3R possible. Let's go. let's go. Ouch. Ouch. Oke, it is what it is. Nah, ini juga kadang bikin bingung coach. Karena ini kan apa 1 hour-nya kan sebenarnya masih bullish ya ini dan juga Mm-mm. dia touch ini ada key level yang itu Ya. yang apa? Yang menarik gitu. Mm-mm. Nah, jadi kadang bikin ragu gitu. Ini apa harus sell, apa harus long ya gitu. Ya, emang untuk setup itu kita selalu bisa punya mata bullish-nya dan bearish-nya. Tapi untuk kasus setup tadi, I think beberapa apa variabel atau parameter sudah cukup gitu untuk kita decide oke kita mau sell. Tapi kalau misalnya kita cari setup yang benar-benar nggak ada bias longnya sama sekali, itu menurutku nggak ada. Jadi akan tetap selalu ada yang kayak gitu. Cuman kita tinggal waiting aja, menimbang-nimbang. Oke, ini based on semua parameter yang gue lihat, baik bullish atau bearishnya, gue lebih condong kemana. Kalau untuk kasus ini sih, emang ini secara probability ya emang kena SL aja gitu. Kalau misalnya ini ada setup lagi next time seperti ini, apakah gue akan take? Gue akan take. I think ini setup yang kayak gini, ya tadi daily-nya udah dapet, low-low. Terus di H1-nya juga dia creating lower low. I think ini 60% of the time bisa works. So ya, ini emang lagi bagian 40%-nya aja. Oke. Dan yang lain juga jangan ketika backtest atau forward test atau ketika trade jangan langsung demonize apa ya SL. Oh gue SL berarti salah nih setupnya. Enggak ya. Belum tentu sebenarnya satu setup yang kita jalanin terus ternyata kena SL itu wah kita langsung cari kesalahan-kesalahannya digali apa yang bisa diganti dan lain sebagainya. Itu juga jangan ya. Bisa jadi sebenarnya udah perfect, udah oke, udah bagus, decisionnya udah bagus. Emang kebetulan kena SL aja karena every apa ideal setup pun nggak 100% probability-nya gitu. Probability dia ideal setup tuh bisa 60% or 70% lah maksimum. So ada possibility tuh 30% lebih dia akan kena SL walaupun semua parameter variabel udah sempurna gitu udah bagus. Jadi ya jangan apa ya mungkin gue dulu ada di masa dimana ketika tiap kena SL tuh langsung nyalahin langsung ganti ada aja yang harus diganti tapi nggak perlu ya kalau misalnya SL ya udah SL dulu ntar kita kumpulin datanya sebanyak-banyaknya baru dari situ kita decide bahwa oh oke ini emang ternyata setiap setup ini dari 100 thread ternyata 70 threadsnya emang SL terus nih nah itu baru boleh kita ganti tapi kalau misalnya cuma satu thread doang kita nggak bisa judge oke next nah ini udah high high based on the Hai daily hai. candlestick principles yep. Oke.
Oh, nice. Avoided tuh. Kenapa bro nggak tag longs dan bisa avoid? Karena nggak ada rejectionnya sama sekali. Oke. Iya, ini nggak ada rejection sama sekali. Oh, Hmm. Oh, ini key zone-nya udah disentuh ya. Iya, Ya, sampai key zone. Hmm, like next day. Wah, ini daily-nya ini udah shifting. dailynya, iya, Iya. LL. Nah, ini kok kadang kadang ini masih apa ada order blocknya itu jadi aku bingung kadang. Ya, aduh ini biasku harus tetap nge-sell kah? Eh, Kalau misalnya kasusnya di daily time frame, order blocknya daily time frame, dia akan Iya, terkonfirmasi bahwa order block tersebut merupakan a strong key level, key demand. Itu kalau apa? Kalau misalnya daily-nya itu ada rejections, nah ini sekarang udah kelihatan rejections ya, dan iya. terkonfirmasi lagi kalau misalnya ternyata dia close bullish after rejected dari key level tersebut. Baru dari situ kita Oh bisa ini. judge, oh oke, that's a good confirmation bahwa oh, oke, that order block itu ada demand yang cukup kuat. Oke. Oh, ini 4 jamnya juga. Oke, I'll take long. Roy Malvin mau nanya Kak, kalau dia misalnya gagal created another high when bullish structure, it means ranging kan? Kalau kayak gini kita waiting aja ya. Hmm, dia gagal created another high, berarti sebelumnya previousnya udah higher high. Berarti kasusnya bullish structures. uh, the next day kalau misalnya dia nggak creating new high, means ranging. On that time frame, yes. Ranging. Kalau kayak gini kita waiting aja ya. Bisa wait and see atau kita emang look for the potential higher low-nya. Gitu after high high berarti that next day sebelum dia creating new high kita justru looking for potential higher low-nya dulu nih sebelum dia created high high. Gitu Bro Roy. Ini kenapa nih? Bye. Reasonnya itu tadi itu. Pak order blocknya ini belum bisa ditembus. Jadi aku Oh, coba oke. take long. Oke, oke. Coba cek daily-nya dulu. Daily time frame. Iya, Oke. udah bikin. Ya. Nah, ini dia ya. Kalau based on the daily time frame, ternyata order block ini nggak confirm ya bahwa dia Hmm, bullish. Confirmation bahwa this order block itu bullish. Kalau apa tadi? Kalau previous low daily-nya nggak broken, itu pertama dia nggak create LL dan setelah di rejected, at least dia bisa close bullish gitu. Create new bullish candle. Selama ini nggak created, uh, belum confirm. Nah, kalau sekarang jatuhnya apa? Jatuhnya udah LL gitu. So the next day possibility adalah dia misalnya opennya di sini, uh, higher chance next day-nya dia break low-nya, create low low. Compare to high ini broken. Kayak gitu. The next day dan targeting mana? Targeting ya likely this key zones for you. Ya.
Bro Roy, kalau in daily dia still bullish, di time frame bawahnya juga bullish, and then H1 ternyata break flow-nya. Itu gimana Kak? Balik badan kah? Hmm, kalau daily bullish, H4 bullish, tapi H1-nya break flow, apakah balik badan? Belum tentu ya. Tapi balik badan secara short term, the next hour, 1 jam, 2 jam, possible. Yes. Tapi kalau the next 4 hour, the next one day, apakah dia udah bawa balik? Belum tentu. Soalnya H4-nya belum ada confirmation beres, dan daily-nya belum ada confirmation beres. Gitu. Jadi time frame itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita melihat the next dead candle time frame itu akan terbentuk seperti apa. Kalau misalnya H1-nya yang break pre-flow, highly likely the next H1-nya yang justru create new LL. Tapi kalau daily-nya masih create HH, highly likely the next day-nya HH. Nah, penurunannya itu di H1 kemungkinan besar di daily-nya hanya merupakan potentials higher low gitu, atau potential pullback aja, atau lower wick. Sebelum dia nanti eventually turning bullish and then break HH gitu. I hope that makes sense. You're welcome. Pentingnya lihat dari daily ya. Yes, kalau misalnya apa mau mau trade intraday, at least kita tahu dulu kira-kira chance daily time frame hari ini akan terbentuk seperti apa. Kita bisa follow that. Okay, interesting. Come on, 2.5. Oh, sempat ini ya, weekend. Weekend, oh iya. Nice. Oh, Dua arrow aja. X-nya. ya, ya. Dia ke distract dengan weekend. Iya. So, daily-nya ini berarti masih bearish. LL, nah ini dia LL, tapi dia close-nya close bullish. Nah ini less bearish gitu. Tapi tetap ya tetap bearish karena based on the structures dia masih LL dan H-nya ini belum created high high. Tapi secara probability not really that high dia untuk creating new LL nih. Kalau case-nya closing-nya bullish. Itu reason-nya apa, Coach? Cuma Based on the candlestick principles, based on what see before lah ya. Jadi pas data. mm, Jadi pertama main priority-nya tetap si L to LL atau H to HH. Ini secara structures-nya. Tapi candle close pun, closing price, itu apakah dia close bullish atau bearish, juga gimana ya ngomongnya? Juga memberikan another points lah. Apakah dia bearish atau bullish gitu. Jadi kalau misalnya dibuat scale, scale yang paling bullish itu kalau misalnya dia created high high dan closing merah red, paling bullish. Less bullish misalnya ini plus 2, plus 1, less bullish.
berarti dia created high high, tapi eh ini closingnya berarti harusnya green, sorry. Paling bullish kalau misalnya closing price-nya green dan ini created high high, ini plus 2. High high tapi closingnya red. Nah ini bullish tapi poinnya plus 1. Oke. Hmm. Neutrals ya kalau misalnya dia cuma doji aja, dia nggak created new high high atau lower low. Jadi this one is neutrals. Kalau misalnya minus 1, kasusnya berarti dia create LL, tapi dia closingnya green. Oke, ini minus 1. Minus 2, dia LL, closing red. Nah, ini kayak gini sih scoringnya. Eh, Nice. from less paling bearish ke yang paling bullish. Jadi kalau case ini dia LL, bearish still. Dan high-nya juga nggak created new high high gitu. Jadi lower high, LL lower high, berarti case-nya yang ini closingnya green gitu. Jadi dia masih minus 1 gitu. Ya kalau misalnya kita scoring mungkin lebih mudahnya seperti ini. Jadi biasanya gini di avoid atau tetap kalau ada setup di execute aja. Kalau kalau kayak gini, oke ini gua nggak tahu fundamental scoringnya ya atau fundamental Iya. seperti apa. Cuman Hmm. akan nantinya pertama bakal prioritinya langsung ke fundamentals seperti apa. Tapi kalau misalnya itu katakanlah neutrals juga, misalnya katakanlah euro sama dengan USD, terus tadi candlenya seperti tadi, personally menunggu new high created atau new low created dari previous level. Jadi yes, bakal wait and see. Kalau case seperti ini. Oke. Oh, tapi wait wait. Di current candle dia high high ya. Create Hmm, candle. iya, Ya di current candle dia high high masih running. Terus low-nya juga masih higher low. Jadi likely potentially dia continue moving up. Jadi personally lebih ke bullish sekarang bullish. gitu. Karena tadi apa udah high high. eh tapi memang masih red candle. Jadi masih bullish plus 1. Nah, gue akan even more bullish kalau apa? Gue akan kasih dia plus 2 kalau high-high. Dia kan high-high tadi ya di daily-nya. Dia Ya, turning green. Jadi saat dia flip bullish, nah itu gue bullish on that candle. Gitu. oke. Kita lanjut. Nah, kalau ini timnya udah masih bullish berarti ya, coach. Ini kan previous day-nya ya. Di next day-nya hari ini apa? LL and red. Berarti I- berarti bukan lihat dari yang ininya ya, coach. Memang benar-benar lihat dari previousnya, previously aja. betul Oke. previousnya aja. Yes, the previous candle yesterday-nya. Ini dia Mm-mm. udah LL dan udah red, berarti ini minus 2. Personally bakal look for sell.
Malah Mas recording ini, yes, ini ada masih di record, jadi nanti bakal dibagikan. Sih dari sini. Sweep and then By the way, gara-gara apa? Kalau misalnya tiap sessions, kebetulan ya banyak kayak materi yang belum kita coba involve atau kita include di previous sessions. Jadi mungkin nanti kita akan apa mengulang, dan kebetulan banyak yang baru juga baru join this month. Nanti kita coba akan ngulang untuk beberapa yang baru atau yang mau apa refreshment lagi. Jadi kita akan coba start the sessions ulang gitu. Untuk info lanjutnya nanti kita di announce di Discord. Oke, ini mau coba sell. Uh, oh, waduh. oke, 2.3. 2.3, not bad. Oke. Batch baru mulai kapan coach? Nanti di announce ya. Gue coba prepare dulu. Dan mungkin karena ada beberapa banyak feedback juga ya dari batch satu, ya harusnya nanti kita coba tambahin lah di next sessions. Ya, baik batch satu atau dua itu boleh join lagi di next sessions. Saya masih baru, belum pernah trading forex, baru pernah trading futures crypto. Tapi prinsipnya banyak yang kepake untuk trading futures crypto. Yep. Ya, I personally think kalau misalnya lo jago di FX trading, I think akan sangat ngebantu kalau mau trade futures di crypto. Especially di technical analysis ya. LL, red, -2. So, lebih make sense untuk look for sales. Ya, interesting ya. Langsung break. No retest. Oh,
QM. Biasa gini sih, aku instant sell sih coach, nggak nunggu rejection lagi. Oke. Oke, last trade for the day lah ya. Iya. Let's see. Oh, Oke. Oke, mungkin feedback dulu dari gua. mm, Jadi tadi dari awal start, sebenarnya di strategi I think profitable, cuman masih ada beberapa yang masih perlu diimprove. Kayak tadi look on the higher time frame-nya seperti apa. Terus kebetulan juga backtest kita nggak bisa backtest scoring ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa filter out setup long atau setup short based on the fundamental conditions-nya. Itu kita emang apa? Kesampingkan. Cuman based on the technicalnya, Bro Andre kayak based on market structure-nya udah oke, terus parking the key zones-nya udah oke, look for di apa confirmation-nya udah oke, SL placement juga udah oke walaupun tadi beberapa kali kena sweep ya. iya, Nah, itu cuman itu mungkin di data lagi ke depannya karena Bro Andre itu pakai fix 2.5 R, eh win rate-nya itu likely kecil. Tadi ada beberapa trades, ada dua kalau nggak salah sebenarnya udah running above 2R tapi belum ke 2,5. Nah, itu mungkin di iya. 2,2 atau 2,1, 2,3. Coba nanti dilihat dari 20 trades, 50 trades atau 100 trades itu sebenarnya MFA-nya berapa sih? Kalau MFA-nya masih rataan MFA-nya di 2 belum sampai 2,5 atau di bawah 2,5 coba di-set untuk turunin si R ratio-nya ke 2R lah at least gitu. Itu and then ya overall good. Tinggal secara forward test nanti dicoba dan incorporate di fundamental scoring. Ya overall oke sih nih. Gitu. Yang lain mungkin oke tadi ada request juga ya dari Bro Givar. Nanti Bro Givar mungkin besok atau Jumat. Let's do Friday Bro Givar untuk backtest. Yang lain juga boleh ya. Untuk announcement next apa sessions untuk mentorship lagi dari nol. Nanti gue coba announce di Discord. Oke. Kalau misalnya yang satu nggak mau join lagi ya udah nggak apa-apa juga gitu. Likely gue akan super super basic dan benar-benar balik lagi ke apa itu forex, apa itu crypto dan how to count pips and so on. Kalau misalnya kalian udah trades jurnal udah banyak juga, udah tinggal apa tweak strategi kalian. Feel free untuk nggak join gitu. Oke, thanks for today, Bro Andre dan semuanya yang join. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tanyakan di Discord. And happy trading ya, dan happy fasting untuk yang masih puasa. Bye bye guys, thank you so much. Thanks Thank you Bro Andre. coach. Thank you, thank you. Thank you, thank you.